Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Kemanapun pergi, selalu bersama. Raka yang tenang dan bijak, Dimas yang humoris dan selalu mencairkan suasana, serta Fajar yang ambisius dan penuh semangat. Kalau nanti kita sukses, kita harus tetap bareng ya, kata Dimas suatu sore. Pasti, jawab Fajar cepat. Raka hanya tersenyum. Janji itu harus kita pegang. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, pertengkaran kecil, dan mimpi-mimpi besar. Namun, seperti hidup pada umumnya, tidak semua berjalan mulus. Saat mereka beranjak remaja, keadaan mulai berubah. Fajar mendapatkan kesempatan sekolah di kota besar. Ia harus meninggalkan Raka dan Dimas. Aku nggak mau pergi, kata Fajar dengan mata berkaca-kaca. Justru kamu harus pergi, kata Raka. Ini kesempatanmu. Dimas menepuk bahu Fajar. Jangan lupa sama kami ya. Jangan sok sukses nanti. Mereka tertawa, meski hati terasa berat. Sejak saat itu, jarak mulai memisahkan mereka. Awalnya, mereka masih sering berkomunikasi. Namun, seiring waktu, kesibukan membuat hubungan mereka mulai renggang. Raka bekerja membantu keluarganya. Dimas membuka usaha kecil. Sementara, Fajar sibuk dengan dunia barunya di kota. Hingga suatu hari, kabar buruk datang. Dimas mengalami kebangkrutan. Usahanya gagal. Dan ia terlilit hutang. Orang-orang yang dulu mendukungnya perlahan menjauh. Ia merasa sendirian. Dalam keputusasaan, Dimas duduk di tempat biasa mereka dulu berkumpul. Ia menunduk, menahan air mata. Aku gagal, gumamnya. Tak lama kemudian, seseorang duduk di sampingnya. Raka, aku tahu kamu pasti di sini, katanya pelan. Dimas tersenyum pahit. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Kak. Raka menatapnya serius. Kamu punyaku. Belum sempat Dimas menjawab, suara lain terdengar dari belakang. Dan aku juga. Dimas menoleh, terkejut. Fajar berdiri di sana. Kamu balik? Tanya Dimas. Fajar mengangguk. Aku dengar kabarmu. Masa aku diam aja? Air mata Dimas akhirnya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia sadar ia tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, mereka duduk bersama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Tawa mereka kembali, meski dengan cerita hidup yang berbeda. Kita mulai lagi dari nol, kata Fajar. Bareng-bareng, tambah Raka. Dimas mengangguk. Bareng. Dan sejak saat itu, mereka saling membantu. Fajar menggunakan pengalamannya untuk membantu Dimas membangun usaha baru. Raka menjadi penopang saat keadaan sulit. Pelan tapi pasti, mereka bangkit. Tahun demi tahun berlalu. Usaha mereka berkembang. Hidup mereka membaik. Tapi yang paling berharga bukanlah kesuksesan itu, melainkan mereka tetap bersama. Suatu malam, mereka kembali duduk di tempat lama. Dulu kita cuma punya mimpi, kata Dimas. Sekarang kita punya bukti, jawab Fajar. Raka tersenyum. Dan kita masih punya satu sama lain. Langit malam dipenuhi bintang. Angin berhembus pelan, membawa kenangan masa lalu yang kini terasa begitu berarti. Karena pada akhirnya, persahabatan sejati bukan tentang seberapa sering bersama,